Iran telah memainkan kartu truf terakhir, memasang ranjau di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari taktik mengerikan itu, sedikitnya 12 ranjau Maham 3 dan Maham 7 limpit ditanam. Pada awalnya, rencana Iran tampak sempurna. Mereka berhasil. Namun, kekuatan militer yang dikerahkan Washington jauh lebih dahsyat daripada mimpi buruk manapun. Mesin perang Amerika Serikat yang beroperasi penuh melepaskan badai pemboman udara. Meriam 30 mm dari pesawat tempur legendaris A-10 Warthog menghantam perairan gelap Selat Hormuz dan upaya Iran untuk mencekik perekonomian global pun karam. Kemarin, dilaksanakan pula pengerahan pasukan yang sanggup mengubah nasib selat itu. Militer Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak dapat menguasai wilayah tersebut hanya lewat operasi udara. Dalam konteks itu, mereka mengejutkan Iran dengan langkah asimetris dari permukaan laut. Dalam pernyataan resmi kepada Reuters pada 26 Maret, juru bicara Pentagon, Tim Hawkins, untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa kapal drone tak berawak berpatroli di Selat Hormuz selama operasi Epic Fury. Amerika Serikat telah menurunkan kapal cepat robotik ke Teluk, dan menurut banyak ahli, waktunya memang sudah tiba. Pemain baru yang dikerahkan ke Medan adalah Gark, kapal cepat otonom sepanjang 5 meter yang diproduksi oleh Black Sea Technologies di Maryland. Kapal-kapal itu mampu beroperasi sepenuhnya secara otonom. Mereka menavigasi dan berpatroli selama lebih dari 450 jam dalam operasi, serta menempuh jarak lebih dari 2.200 mil laut. Misi utama kapal-kapal ini adalah pengawasan dan pemberian peringatan dini. Namun, bila diperlukan, mereka juga dapat digunakan sebagai kendaraan serang kamikaze untuk menghadang kapal-kapal serang cepat Iran. Di awal konflik, Iran sempat menyerang kapal tanker minyak 2 kali dengan drone laut, ancaman asimetris yang nyata bagi Amerika Serikat. Dengan pengerahan kapal-kapal otonom ini, Amerika akhirnya mulai memainkan permainannya sendiri. Saat perisai otonom baru di permukaan laut mulai berfungsi, pukulan yang benar-benar menentukan datang dari langit. Menjelang akhir Maret, pada fase kritis itu, Presiden Trump mengeluarkan perintah untuk serangan penentu yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz. Persiapan untuk perintah tersebut merupakan bagian dari rencana besar. Amerika Serikat melancarkan salah satu operasi pemboman udara terberat dan terluas dalam sejarahnya. Kapasitas Iran untuk memblokir selat itu runtuh dalam hitungan jam. Kisah ini bukan sekedar catatan perang, ia menjadi titik balik yang menentukan nasib keamanan energi global ketika Donald Trump mengambil langkah untuk membuka kembali Selat Hormuz demi kelancaran logistik pasokan energi dunia. Dalam mengejar tujuan itu, kita melangkah dengan upaya yang mungkin paling menentukan sejak krisis dimulai. Keheningan yang dalam menyelimuti pesisir Iran di Selat Hormuz, ketenangan sebelum badai, karena pada saat yang sama, pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat mengarahkan diri ke fasilitas-fasilitas bawah tanah Iran yang paling terlindungi. Targetnya begitu jelas, silo rudal dan depot senjata milik Korps Garda Revolusi Iran terkubur jauh di dalam lereng gunung. Ini bukan fasilitas biasa. Mereka dibangun selama beberapa dekade dan diperkuat dengan lapisan beton dan batu yang sangat tebal sehingga nyaris mustahil dihancurkan dengan bom konvensional. Tetapi senjata yang melakukan debut malam itu sama sekali bukan alat biasa. GBU-72 Bunker Buster, bom penghancur bunker generasi baru hasil pengembangan Angkatan Udara Amerika Serikat, muncul sebagai jawaban. Dengan bobot tepat 5.000 pon atau sekitar 2.270 kg dan dilengkapi sistem panduan GPS dan INS, bom ini mampu mencapai sasaran dengan akurasi hanya beberapa meter, siang maupun malam, tak terhalang awan atau asap. Keunggulan itulah yang sangat krusial di kawasan beresiko tinggi seperti Selat Hormuz. GBU-72 berada di tengah-tengah antara dua ekstrim kemampuan, menawarkan solusi yang kuat dan fleksibel bagi sasaran-sasaran yang paling terlindungi. Sejumlah bom jenis ini dijatuhkan ke sasaran yang diperkuat di sepanjang pantai utara Selat Hormuz.
Sasaran-sasaran itu adalah gua-gua bawah tanah, tempat Iran menyimpan rudal jelajah anti kapal. Rudal-rudal mematikan seperti Nur, Qadar, dan Abu Madi yang meluncur menempel di permukaan laut untuk mentargetkan kapal. Nur adalah versi Iran dari rudal C-82 buatan Cina dengan jangkauan antara 120 hingga 170 km. Qadar versi peningkatan dari Nur menjangkau area yang lebih luas di selat, sekitar 200 hingga 300 km. Abu Madi paling berbahaya di antaranya. Dengan jangkauan yang melampaui 1000 km, ia bahkan mampu menyerang kapal hingga ke Teluk Oman. Namun aset-aset militer itu luluh lantak di bawah gempuran serangan udara Amerika Serikat di Selat Hormuz. Peluncur bergerak Iran, relay radar misil dan titik-titik dukungan intelijen turut masuk target. GBU-72 setelah dijatuhkan dari ketinggian mempercepat diri dengan energi kinetik dan menghujam ke sasaran. Badannya yang penuh baja menembus lapisan beton dan batu. Bom itu mampu menembus lebih dari 60 meter tanah atau lebih dari 20 meter beton bertulang karena inti tunda ledaknya. Ia baru meledak setelah menembus sepenuhnya, sehingga gelombang cekuknya meruntuhkan struktur bawah tanah dari dalam. Dalam semalam, infrastruktur bawah tanah Iran yang dibangun puluhan tahun hancur berkeping-keping. Keheningan yang semula menyembunyikan ancaman kini berubah menjadi puing dan bekas. Komandan CENTCOM, Admiral Brad Cooper menyampaikan pernyataan itu dengan tegas. Kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran di Selat Hormuz telah melemah secara signifikan. Menurut Admiral Cooper, persediaan misil Iran berkurang hingga 90%, armadanya lumpuh. Ini adalah revolusi militer yang terjadi dalam semalam. GBU-72 mencatat sejarah dengan debut tempurnya. Namun menurut Amerika Serikat, langkah itu belum cukup untuk memulihkan keamanan Selat Hormuz sepenuhnya. Meski silo-silo bawah tanah dan landasan peluncuran misil Iran telah dihancurkan, masih ada ancaman yang bergerak di permukaan selat. Ancaman kecil namun sangat mematikan. Hanya 2 hari setelah GBU-72 melakukan debut tempurnya, Amerika Serikat mengumumkan langkah kedua. Dalam pengerahan di Pentagon, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Angkatan Udara Dane Kane, menekankan elemen kunci serangan lanjutan, A-10 Thunderbolt II, pesawat legendaris yang dikenal sebagai Warthog. Misi baru platform yang dirancang pada tahun 1970 ini menjadi sangat penting di Selat Hormuz, karena sasaran fase kedua adalah kapal-kapal serang cepat berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran. Kapal-kapal kecil namun lincah itu beroperasi dengan taktik kawan. Puluhan unit dapat menyerang kapal tanker secara bersamaan dari berbagai sudut. Serangan dilancarkan dari jarak dekat terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di selat, terutama kapal-kapal tanker minyak. A-10 Warthog menjadi senjata ideal bagi ancaman maritim asimetris ini. Inti kekuatannya adalah meriam rudal putar 7 laras GAU-8 Avenger. Meriam itu mampu menembakkan 3.900 peluru per menit. Peluru penembus bajanya dapat melumat kapal-kapal serang kecil dan cepat dalam hitungan detik. Namun kekuatan sejati A-10 ini tak semata pada meriamnya. Keunggulan terpenting pesawat ini adalah kemampuannya terbang rendah dan lambat, lebih mirip pesawat bertenaga baling-baling daripada jet, sehingga dapat berpatroli di zona sasaran selama berjam-jam. Selain meriam utama, pesawat ini juga dapat membawa rudal AGM-65 Maverick dan roket sebagai persenjataan sekunder. Dengan kata lain, A-10 berperan ganda, platform pengawasan yang tahan lama sekaligus mesin tempur yang memberikan daya tembak langsung. Menurut pernyataan resmi CENTCOM, pesawat A-10 memakai semua kemampuan pembeda itu untuk memburu dan menghancurkan kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Bersinergi dengan A-10, helikopter serang AH-64E Apache bertindak dalam koordinasi penuh, menggunakan rudal Hellfire dan meriam 30 mm, menghabisi ancaman mobil di dekat pantai satu persatu. Kombinasi ganda ini sepenuhnya menetralkan taktik serbu Iran. Armada kapal-kapal kecil yang sebelumnya menyumbang sekitar 27% hambatan lalu lintas mulai menderita kerugian besar. Ratusan kapal serang cepat IRGC kini menjadi sasaran tersendiri.
Waktu terbang A-10 yang panjang memberi ruang bagi kapal-kapal penyapu ranjau untuk bekerja jauh lebih aman. Selagi A-10 menguasai udara, tak satu pun kapal Iran berani muncul ke permukaan untuk memasang ranjau. Pesawat itu menjadi senjata kunci kedua dalam upaya membuka Selat Hormuz. Dampak operasi tak terbatas pada penghancuran kendaraan militer di darat. Tokoh-tokoh kunci yang mengarahkan senjata dan manuver taktis juga dieliminasi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Perdana Menteri Binyamin Netanyahu mengumumkan kepada dunia operasi malam penting yang mengubah arah krisis di Selat Hormuz. Laksamana Ali Reza Tangiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, tewas dalam serangan udara Israel di pelabuhan strategis Bandar Abbas, selatan Iran. Ini bukan sekedar korban militer biasa. Tangiri adalah perwira berpangkat tinggi yang bertanggung jawab langsung atas penutupan Selat Hormuz dan operasi pemasangan ranjau. Katz menyajikan operasi itu sebagai tanda kemitraan erat dengan Presiden Donald Trump dan mengirim pesan tegas kepada pimpinan Iran. Kami akan melacak kalian satu persatu. Konfirmasi atas langkah strategis ini segera datang pula dari Komando Pusat Amerika Serikat. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, mencatat bahwa Tangiri telah mengganggu awak ribuan kapal dagang tak bersalah selama 8 tahun terakhir dan menyerang ratusan kapal dengan drone kamikaze. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, merangkum situasi dalam satu kalimat tegas saat rapat kabinet dengan Presiden Trump. Iran tidak lagi memiliki angkatan laut atau komandan angkatan laut. Pernyataan Hegseth menjelaskan juga konteks dominasi A-10 dan Apache di angkasa. Aset-aset udara vital itu melaksanakan misi serangan strategis kapan saja di wilayah udara Iran dan Selat Hormuz, menegaskan kebebasan aksi yang menentukan. Setelah gelombang serangan dua fase ini, keadaan berubah dramatis. Pada fase pertama, GBU-72 meratakan depo-depo rudal dan senjata bawah tanah Iran. Pada fase kedua, A-10 Warthog dan helikopter Apache menyingkirkan ancaman-ancaman bergerak di permukaan. Namun, operasi tanpa celah yang secara strategis membuka Selat Hormuz itu tidak lahir dalam semalam. Segala sesuatu bermula dari kampanye pengeboman sistematis yang berlangsung berminggu-minggu. Persiapan sunyi yang merajut kemenangan menjadi mungkin. Dalam operasi Epic Fury, pesawat-pesawat pembom jarak jauh memimpin serangan. B-2 Siltman siluman melancarkan serangan malam terhadap fasilitas rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat B-2 yang lepas landas dari daratan Amerika Serikat melakukan penerbangan tanpa henti selama 37 jam dengan pengisian bahan bakar di udara. Berkat teknologi silumannya, sistem pertahanan udara Iran tak mampu mendeteksi kehadiran mereka. B-2 menghantam fasilitas-fasilitas bawah tanah yang dalam dengan bom penetrator berat dan GBU-57. Sementara itu, B-1B Lancer dikerahkan besar-besaran sejak awal Maret. Melalui misi serangan global selama 34 jam, mereka melayangkan pukulan telak ke depo-depo rudal anti kapal Iran. Kecepatan supersonik dan kapasitas muatan besar menjadikan B-1B Lancer sangat vital dalam kampanye ini. Mereka menggunakan bom seri GBU berpemandu presisi terhadap baterai dan silo bawah tanah di sepanjang pantai Hormuz. Pesawat-pesawat B-52 Stratofortress juga bergabung dalam kampanye pengeboman mulai tanggal 3 Maret. Mereka menyerang depo-depo drone Iran, fasilitas produksi torpedo, dan landasan peluncuran di pesisir. Kemampuan B-52 bertahan berjam-jam di udara menciptakan tekanan terus-menerus terhadap Iran. Secara keseluruhan, lebih dari 9.000 target dihantam dan lebih dari 100 kapal dan perahu kecil Iran hancur. Angka-angka itu sendiri menggambarkan skala operasi yang sangat besar. Akibat dari pemboman udara besar-besaran ini pun segera tampak di darat. Senjata andalan Iran di Selat Hormuz adalah rudal anti kapal yang diluncurkan dari pantai. Rudal-rudal jelajah seperti Nur, Qadair, Nasser, dan Abu Adi menjadikan setiap kapal tanker yang melintas sebagai sasaran potensial. Ditambah lagi kemampuan Iran memproduksi ribuan drone, UAV tipe Shahed atau drone kamikaze, serta kendaraan permukaan tak berawak yang dipenuhi bahan peledak. Inilah peta ancaman yang dihadapi Amerika Serikat di perairan itu. Namun dengan hancurnya fasilitas-fasilitas penyimpanan bawah tanah oleh GBU-72, persediaan rudal-rudal tersebut menyusut drastis. Peluncur-peluncur bergerak diburu satu persatu. Jaringan-jaringan radar dinonaktifkan secara sistematis.
titik-titik dukungan intelijen dibom, landasan peluncuran drone dan pangkalan kendaraan maritim tak berawak turut masuk daftar sasaran. Sejak pertengahan Maret hingga kini, fasilitas-fasilitas itu hancur berurutan. Ini merupakan pukulan terbesar terhadap doktrin blokade Selat Hormuz yang dirajut Iran selama lebih dari 40 tahun. Senjata paling strategis mereka kini terkubur atau luluh lantak di dalam bunker-bunker bawah tanah sendiri. Lalu, apa yang tersisa bagi Iran setelah semua ini? Silo-silo bawah tanah Korps Garda Revolusi Iran, peluncur-peluncur bergerak dan jaringan radar di Selat Hormuz secara besar telah dihancurkan. Landasan peluncuran drone dan pangkalan kendaraan maritim tak berawak dihantam secara sistematis, menyisakan sedikit ruang bagi ancaman terorganisir dari darat. Baterai artileri pantai Iran yang dulu mampu membombardir Selat Hormuz sebelum perang, kini bungkam. Doktrin Iran yang dibangun untuk menutup selat itu runtuh dalam hitungan minggu. Namun meski kekuatan konvensionalnya melemah, Iran tetap memungut biaya transit, $2 juta Amerika dari beberapa kapal tanker yang melintas. Sementara minyaknya sendiri dan kapal-kapal negara sahabat diizinkan lewat, kapal-kapal lain diblokir. Kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel dilarang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Tehran bukan hanya memanfaatkan selat sebagai senjata militer, melainkan juga sebagai alat tekanan ekonomi. Pemboman Amerika telah melemahkan mekanisme tekanan ekonomi itu, tetapi kisahnya belum tuntas. Iran masih menyimpan kemampuan asimetris, beberapa peluncur bergerak yang tersembunyi, gudang-gudang drone yang penuh stok, dan yang paling mengancam, ranjau yang ditanam di selat menunggu untuk dibersihkan. Operasi pembersihan ranjau diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu. Selain itu, kapasitas Iran untuk memproduksi ribuan drone setiap bulan tetap ada. Dengan kata lain, meski Tehran secara besar telah kehilangan kemampuan militer konvensionalnya, potensi resikonya tetap nyata, terutama di Selat Hormuz melalui aset-aset asimetris yang murah dan mudah diproduksi. Namun untuk saat ini, gambaran keseluruhan tampak lebih optimis. Ancaman besar telah tererosi, sementara upaya pembersihan dan pengawasan berlanjut demi menjamin kelancaran pelayaran. Operasi udara dua fase yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel menggunakan bom GBU-72 dan helikopter A-10 membawa pukulan terbesar dalam sejarah terhadap strategi Iran yang mempertaruhkan Selat Hormuz. Ancaman rudal dan drone terhadap kapal yang melintas menurun drastis dibanding sebelum operasi. Persediaan rudal dan drone Iran yang dapat mentarget kapal secara besar habis setelah runtuhnya terowongan bawah tanah dan hancurnya landasan peluncuran. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper mengkonfirmasi hal ini secara tegas saat pengarahan pada tanggal 23 Maret. Kunci Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka, tetapi sebagian besar mekanisme penguncinya telah hancur. Dalam jangka pendek, diperkirakan lalu lintas selat akan kembali sekitar 60 hingga 70% dari normal. Sebelum perang, sekitar 138 kapal melintas setiap hari. Jumlah itu anjlok hingga hanya 3 pada tanggal 17 Maret. Menjelang akhir Maret, penyeberangan harian meningkat menjadi sekitar 15 kapal. Angka itu masih jauh di bawah normal, namun tren pemulihannya jelas terlihat. Apakah normalisasi penuh mungkin? Untuk menjawabnya, kita perlu menelaah persiapan militer yang dilakukan oleh sekutu Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz. Seruan tegas Presiden Trump mulai membuahkan hasil. Titik balik diplomatik penting terjadi pada 19 Maret 2026, ketika pemimpin Inggris Raya, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Jepang, dan Kanada mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka secara tegas mengecam upaya Iran memasang ranjau, melancarkan serangan pesawat tanpa awak dan memblokir Selat Hormuz, dan mereka juga menyatakan kesiapan memberi kontribusi nyata demi menjamin lalu lintas pelayaran. Bukan hanya 7 negara itu, sebanyak 22 negara berjanji memberikan dukungan di Selat Hormuz. Ini bukan hanya sekedar isyarat diplomatik, perencanaan militer konkret telah dimulai, dengan Inggris Raya di barisan terdepan. Angkatan Laut Kerajaan resmi mengkonfirmasi rencana pengerahan pesawat tanpa awak pemburu ranjau dan kendaraan permukaan otonom. Sistem-sistem robotik ini mendeteksi dan menetralisir ranjau Iran dari jarak aman, memicu ranjau dengan menirukan tanda akustik dan magnetik sehingga ledakan terjadi secara terkontrol. Pembersihan ranjau bawah air pun bisa dilakukan tanpa mempertaruhkan nyawa manusia. Armada pemburu ranjau otonom generasi baru Inggris siap dikerahkan di Selat Hormuz pada awal kalinya. Selain itu, kapal perusak tipe 45 HMS Dragon dikirim ke Laut Mediterania Timur dan pangkalan-pangkalan Inggris disiapkan untuk mendukung serangan udara Amerika Serikat dan operasi GBU-72. Ahli militer Inggris juga dikirim untuk berkoordinasi langsung dengan pasukan Amerika Serikat. Disinilah letak kontribusi London utama.
Teknologi membantu pembersihan ranjau, sementara Amerika Serikat menekan dari udara, drone Inggris menyingkap dan melumpuhkan ancaman yang bersembunyi di bawah gelombang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah operasi udara besar-besaran Amerika Serikat mampu membuka Selat Hormuz secara permanen, atau Iran masih dapat mengandalkan taktik asimetrisnya? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.